Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila M. Saya dari kelas BC72. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait apa yang telah saya dapatkan ataupun apa yang telah saya pelajari dalam pembelajaran terpadu ini, yang merupakan suatu mata kuliah yang saat ini saya pelajari. Nah, menurut saya di sini yang saya dapatkan dari uh, mata kuliah pembelajaran terpadu ini yaitu merupakan suatu pembekalan bagi kita calon pendidik agar nantinya dapat mendidik dengan baik peserta didik yang akan kita hadapi nantinya. Nah, tentunya dengan melalui pembelajaran terpadu tersebut dapat dijadikan sebagai pembekalan bagi kita calon pendidik agar nantinya dapat menerapkan apa-apa saja yang telah kita dapatkan dalam pembelajaran terpadu tersebut. Nah, pembelajaran terpadu di sini merupakan suatu rancangan ataupun konsep bagi kita calon pendidik ataupun bagi seorang pendidik dalam melakukan suatu proses pembelajaran nantinya, agar suatu proses pembelajaran nantinya dapat berhasil ataupun dapat dipahami oleh peserta didik dengan mudah, dikarenakan pada pembelajaran tersebut seorang pendidik menerapkan berbagai metode ataupun model ataupun strategi dalam pembelajarannya sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Nah, apabila suatu proses pembelajaran dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, tentunya merupakan suatu keberhasilan bagi pendidik dalam penerapan suatu materi ataupun dalam penerapan suatu pembelajarannya. Nah, apabila peserta didik mudah memahami apa yang kita sampaikan, apa yang pendidik sampaikan, tentunya akan berpengaruh pada pada meningkatnya kemampuan potensi yang mereka miliki masing-masing. Nah, pada pembelajaran terpadu juga terdapat berbagai macam model strategi ataupun tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan kondusif dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dirancangkan oleh seorang pendidik. Nah, di sini juga menurut saya, pembelajaran terpadu ini merupakan suatu mata kuliah yang sangat penting bagi kita sebagai seorang calon pendidik, dikarenakan apabila seorang calon pendidik tidak memiliki pembekalan dalam suatu metode ataupun dalam suatu pendekatan kepada peserta didik, tentunya kita sebagai pendidik tidak akan mampu memahami bagaimana sebenarnya kita dalam menerapkan proses pembelajaran. Nah, menurut saya di sini menerapkan proses pembelajaran tidak mesti harus dengan monoton ataupun dengan pembahasan yang itu saja. Nah, di sini guna kita mempelajari pembelajaran terpadu tersebut, karena di dalam pembelajaran terpadu terdapat berbagai macam model yang dapat dijadikan sebagai acuan ataupun strategi bagi kita seorang pendidik ataupun calon seorang pendidik dalam menerapkan suatu proses pembelajaran, dikarenakan apabila kita seorang pendidik telah memiliki rancangan yang matang, telah memiliki konsep yang sudah difikirkan secara matang, tentunya dalam proses penerapannya nanti peserta didik akan dengan mudah memahami apa yang telah kita berikan. Nah, dengan mereka memahami apa yang telah kita berikan, tentunya dapat menjadi acuan mereka dapat menjadi acuan mereka untuk kedepannya nanti pada proses pembelajaran selanjutnya. Karena apabila mereka
sulit memahami apa maksud dan tujuan pembelajaran yang kita berikan, tentunya mereka akan mudah putus asa dalam pada pembelajaran selanjutnya. Nah, dan apabila mereka mengerti dan memahami apabila mereka memahami dan mengerti maksud dan tujuan terkait pembelajaran yang kita berikan, tentunya akan menjadi semangat bagi mereka untuk lebih giat belajar dan lebih ingin aktif dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait apa yang telah saya dapatkan dan apa yang telah saya pelajari dalam pembelajaran terpadu ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga dapat bermanfaat bagi kita sebagai calon pendidik. Saya di sini memohon maaf apabila dari pernyataan ataupun pendapat saya terdapat banyak kekurangan. Karena saya hanya manusia biasa, jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.